gara-gara kamu ya, saya dikeluarin dari grup gitu. Saya dikeluarin di kelompok saya karena nggak berhasil matiin kamu gitu. Ini mungkin karena salah lewat gitu aja. Kalau yang pas butuh darah saya udah firasat, wah ini udah nggak bener gitu aja. Ini udah ngancem jiwa saya gitu aja. Terus yang satunya lagi itu dia kena itu loh bang, yang kayak mesin buat ngeblend bumbu. Yang ada mata-matanya itu ya. Ngeblend bumbu itu. Jadi ya ngeblend bumbu ini jari-jari ini sini nih kena setengah gini, putus. Ih, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Yudis. Aduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Ya baik Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik nih Bang. Oke, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Yudis nih, ya kan? Thank you Bang Umang atas waktu yang diberikan buat saya bisa di sini. Salam buat kota kelahiran saya, Salatiga. Wih, Salatiga. Iya, kota dingin. Kota dingin nih, oke. Cuma saya sekarang ini stay-nya di Cibinong Bang. Oh, Cibinong, jauh-jauh Cibinong kok daerah Tangerang ya kan, udah meluangkan waktunya gitu kan. Betul. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih, Bang Yudis pengen ceritain kejadiannya di mana ini Bang? Di daerah Alas Boja. Jadi Alas Boja ini dia masih nyambung dengan Alas Roban, dekat Semarang. Dekat Kendal. Semarang, Iya. Kendal ya? Kendal, Alas Roban, Alas Boja. Iya, Oke, betul. nih banyak banget peristiwa-peristiwa di jalur ini lah ya. Betul, banyak Sebelum apa namanya Cipali sampai itu kan banyak kan orang ke arah situ Alas Roban, Alas Boja gitu kan. Iya. Ada juga yang sekarang juga lewat situ mungkin ada kebutuhan tertentu lah ya Bang ya gitu, keperluan tertentu lah gitu. Iya, lah. Bang. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Bang? Masih fresh sih 2023 kemarin. Wih, setahun. Iya, 1 tahun kemarin. Oke. Iya. Itu kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat ngelewatin Alas Boja ya? Iya, betul. Intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Jadi di situ intinya kan aku lagi panggilan kerja. Cuma sebelum sempat kerja di tempat titik spot kerja ini aku dikeroyok sama makhluk-makhluk astral gitu loh. Sampai dikeroyok Iya, dikeroyok banyak banget. Jadi sampai kaki terluka, dijahit segala macem. Terus diikutin sampai di Cibinong lagi. Jadi mereka mau ngambil nyawa darahku gitu jadi. Oke, dan itu ada foto kejadiannya loh pas kaki apa ya? Iya, terluka itu. Terluka itu ya pas kejadiannya terus kemudian dirawatnya gitu kan. Betul. Terus lagi di pom bensin atau di mana gitu ya Bang? Iya, Itu betul. masih komplit tuh teman-teman semua. Lengkap. Iya, Oke, masih fresh. mungkin tahan dulu kali Bang Yudis, teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran nih, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Yudis kopinya. Nih di sini kopinya beda Bang, buka aja Mantap, Bang. ya. Ya kan? Wah, Enak Bang kopi Bang? mantap Bang. Mantap kan? Oke, kita langsung aja sikat.
Baik teman-teman dimanapun kalian berada, saya akan berbagi cerita pengalaman horor misteri mencekam. Jangan di skip, diikutin sampai selesai. Iya Bang Umang, aku mulai ya. Oke. Jadi itu kejadian masih fresh tahun 2023 kemarin. Itu di bulan Maret ya. Tanggalnya sih aku masih ingat, itu kejadiannya tanggal 22 Maret. Harinya hari Rebu gitu. Ya, jadi kenapa? Jadi ada file-file foto aku simpen gitu kan buat kenangan lah. Ya. Buat pembelajaran, kenangan dan sebagainya. Intinya bagaimana kalau kita di jalan itu memang harus selalu waspada. Ya jadi awalnya begini, aku itu lagi off, jadi nggak ada kerjaan sekitar 2 mingguan. Kemudian aku masukin CV ke beberapa owner gitu. Nah kebetulan itu 1 minggu sebelum kejadian itu owner nelpon aku Bang. Jadi kan beliau ini nelpon ya biasalah tanya-tanya experience-nya di mana, pengalamannya apa gitu. Karena kebetulan aku di bidang kuliner. Oh kuliner. Jadi kuliner di resto, di catering itu kan aku megang sebagai supervisi lah. Kadang supervisor, kadang manajer, jadi gitu. Nah si bos ini akhirnya melakukan wawancara interview online Bang, video call gitu kan. Bla 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 bla, salary semuanya sudah disetujui. Kemudian dari passion juga dianggap pas. Kemudian si owner bilang gini, udah mas, oke semuanya ya gitu. Udah langsung berangkat aja, nanti ketemuan hari Rabu gitu Bang Umang. Sebenarnya aku udah begini sih, ya semua hari baik ya. Cuma aku bilang, Pak kalau hari Rabu gimana gitu. Hari Sabtu apa Minggu, jadi aku mikir kan kalau Sabtu Minggu lebih longgar gitu kan. Tapi ya si ownernya nggak mau gitu Bang. Hari Rabu aja Pak, pokoknya kesini. Oke lah. Akhirnya saya ngomong dengan ibu saya kan, Bu ini ada undangan kepekerjaan cuma masih hari Rabu, saya bilang. Waduh kenapa hari Rabu lagi gitu. Karena beberapa waktu kita ke belakang itu kan sering kejadian hari Rabu Bang. Aku dapat sesuatu yang nggak enak. Cuma karena aku nganggur dan butuh pekerjaan ya udah. Berangkat ya. Mau nggak mau jalan kan Bang. Iya. Aku jalan itu hari Senin Bang. Hari Senin sekitar jam 2. Jam 2 siang aku bawa motor gitu loh. Kenapa bawa motor? Karena aku berpikir di sana nanti aku butuh mobile kemana-mana. Kalau nggak ada motor kan repot Bang ya. Kita mau mengecek pekerjaan dan sebagainya gitu. Berangkat ya biasalah jalan agak rame kan. Lewat Bekasi. Kemudian kita tembus ke Cikarang, Karawang gitu kan. Memang aku punya timing nanti kalau maghrib ini kira-kira di Subang lah. Di Subang itu aku mau istirahat. Jadi karena aku sering traveling Mbak kendaraan, jadi paham lah timingnya begitu Bang Umang. Nah kemudian di daerah Subang itu sekitar jam 5 lebih dikit lah mau menjelang maghrib kan. Aku istirahat di situ ya ngopi, domi gitu lah Bang. Sambil nunggu maghrib. Maksudnya setelah maghrib aku jalan lagi gitu. Cuaca sih bagus, nggak ada tanda-tanda aneh apa, ban motor semua lancar gitu. Sesuai apa ya keinginan ya. Jalan gitu kan. Nah setelah istirahat di Subang itu biasa aku di pom bensin Bang kalau istirahat. Jadi kenapa di pom bensin kita mau cuci muka, mau bersih-bersih apa enak ya. Mau banyak warung-warung begitu. Nah setelah maghrib ini aku jalan Bang. Setelah maghrib jalan, lanjutkan lagi dari Subang ke Indramayu sampai ke Kadipaten, Cirebon. Nah sampai Cirebon ini hujan Bang. Posisi udah sekitar jam 9-an lah, 9 malam ya. Jadi hujannya nggak stabil, hujan reda gitu kan. Sebenarnya ya bawa mantel juga Bang. Cuma kalau aku jalan, ini pakai kacamata bisa berkabut nih kena air. Jadi aku pilih kalau deres pilih minggir gitu. Nah setelah minggir, nunggu hujan dan sebagainya sampai lanjut di Tegal Bang. Di Tegal itu sudah hampir jam 12 malam. Ya di pinggir jalan lah. Aku di situ istirahat sambil nunggu waktu. Kemudian karena aku mikir ini udah kemalaman gitu loh, kemalaman. Dan aku juga udah planning itu mau mampir ke teman transit. Jadi teman itu kerja di Tambak Udang.
Jadi Tambak Udang itu posisinya di pinggir laut, Bang. Oke. Laut utara ya. Itu dia pinggir laut dibikin tambak udang gede gitu. Aku nelpon, "Bro, aku mau mampir nih. Soalnya mau ada kerja di Semarang, Kendal," saya bilang. "Oke, ditunggu." Nah, akhirnya ya agak-agak gerimis gitu. Aku jalan, mampirlah ke tempat temen ini kerja. Jadi dia tempat kerja sekaligus apa ya, mes lah ya. Oke. Di situ ketemu, kita ngobrol-ngobrol gitu. Udah. Memang sering sih, Bang. Jadi sering apa ya, kalau aku transit gitu, kalau nggak di Tegal di Pekalongan, banyak temen lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, di sinilah awal mula kejadian, Bang. Awal mula kejadian yang janggal, menurut saya janggal gitu ya. Kemudian janggalnya di mana? Nah, inilah kita awal sebenarnya saya udah diberi tanda bahwa akan ada sesuatu yang lebih besar terjadi, Mang Umang. Cuma karena kita manusia berpikir positif, ya aku ya is okay, jalan aja gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol sekitar jam 2-an itulah, udah ngantuk kan, Bang. Tidur gitu kan. Aku pakai sepatu safety kan, karena bawa motor, sepatu safety. Udah aku taruh di dalam, aman segala macem. Kita tidur. Nah, nggak lama aku ngimpi, Bang. Dalam tidur ngimpinya gini, ada sosok perempuan gitu, cantik, Bang. Perempuan itu dia ngambil anakku yang sekarang usianya sekitar 7 tahun, Bang. Anakku cowok kan, diambil sama dia gitu. "Kamu siapa?" gitu. Enggak usah tanya. Anakmu aku ambil, aku selamatin gitu. Nah, terus dia kabur, Bang, si perempuan ini gitu. Aku bangun gitu, kok kaget. Aku mikir, aduh kenapa ini kok ngimpiku aneh sampai ke anak gitu kan. Anak cowok satu-satunya, kakaknya kan perempuan gitu. Akhirnya aku nge-WA karena di telepon kan istri masih tidur ya, Bang. Jadi aku nge-WA kabar anak gimana gitu. Cuma kan jam segitu masih tidur, Bang ngomong. Jadi nggak ada respon ya, WA nggak dibaca gitu. Ya udah aku berpikir positif. Wow, doa ya Allah, semoga anakku, keluarga, istriku semua dilindungi lah. Semoga ini cuma mimpi, sekedar mimpi dan tidak ada hal yang negatif gitu ya. Nah, aku bangun nih inisiatif nyiapin mau berangkat sekalian gitu, Bang. Nah, temanku udah aku bangunin. Dia bilang, "Bro, kok awal kenapa? Enggak besok pagi ya agak terang." "Enggak lah, aku mau jalan." Nah, aku pakai sepatu itu. Sepatu itu dua-duanya isi air, Bang. Jadi sepatu aku pakai gitu, kayak kalau air di suatu tempat dia nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi jedek langsung kakiku basah gitu. Sepatu itu penuh air gitu. Loh, kenapa ini kan gitu. Udah aku bersihin. Nah, teman bilang, "Tuh sepatu basah itu." Padahal itu di kamar. Sepatu, tas ransel, aku bawa baju segala macam ini, aku di kamar. Kan safety dong, kalau bocor kena semua ya. Betul. Gitu harusnya logikanya. Aku kaget. Nah, perasaan gua enak nih. Tadi mimpi begitu, ini mau pakai sepatu kok begitu. Kok ada air semua gitu. Temen bilang, udah tenang dulu aja katanya. Aku bikinin kopi. Ya udah. Teman bikin kopi lagi, kita ngobrol. Ya untungnya aku bawa sendal, maksudnya sendal kalau buat kerja kan kita waktu senggang kan pakai sendal. Jadi ya udah pakai sendal, aku ada sendal. Cuma jangan berangkat sekarang, Bro, nunggu subuh gitu. Oke lah, nunggu subuh. Jadi akhirnya melek sampai subuh, Bang. Aku packing lagi sepatu, sendal aku keluarin buat persiapan. Akhirnya subuh, setelah subuhan itu aku melanjutkan perjalanan gitu loh. Dan itu WA yang tanya ke istriku itu tentang kabar anak ini belum direspon, belum bangun lah gitu. Dari Tegal itu melanjutkan perjalanan, aku los istirahat sampai di daerah Batang, Bang. Jadi di Batang itu kan banyak rest area pom bensin ya, Bang Umang. Jadi di situ istirahat segala macam aku gitu. Karena kalau motor kita paksain juga ban mesin kan betul. bahaya ya, safety riding di situ. Udah istirahat di situ, kemudian aku buka WA aku buka gitu. Nah, istri balesin, "Anak nggak apa-apa, aman." Ya udah, alhamdulillah kan. Jadi udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi mimpi itu mungkin mimpi ya lewat-lewat lah. Iya, bunga tidur lah. Bunga tidur gitu kata orang, bunga tidur. Cuma di situ kan aku memang sengaja ya ngopi dulu lah, sejaman ada itu aku ngopi itu udah karena mau jam 12.
mau jam 12 siang gitu, sekitar jam 11 gitulah. 11 siang aku istirahat. Masa istirahat ya sambil ngabarin si bos. Bos, ini posisi saya udah di Batang dekat Batu Tulis gitu. Itu jalan kan kalau Batang itu sepi, udah mulai lepas dari kota Pekalongan ya, jalannya sepi gitu. Aku istirahat di situ. Si bos itu masih respon dengan bagus. Jadi masih nge-WA, terus dia nelpon, "Mas sampai mana?" "Ini bos sampai di sini, saya istirahat dulu." "Oke, ditunggu ya," gitu. Jadi kan memang janjian bos itu terserah lah kita mau datang jam berapa, cuma di hari itu gitu. Hari Rabu itu ya? Iya, di Rabu itu. Jadi memang pokoknya sampai tujuan nanti langsung ketemu kerja gitu loh. Udah istirahat selesai, akhirnya aku melanjutkan perjalanan nih Mang. Jalan lagi dari Batang. Nah, karena aku juga cukup tahu lah daerah situ, jalan-jalan tembus kemana. Jadi nggak lewat pas Alas Roban itu, Mang. Jadi kan setelah Batu Tulis Subang itu turun, nanti kan dia ketemu Alas Roban ya, ketemu Simpang Alas Roban gitu. Cuma aku nggak lewat di situ. Jadi ada jalan ke kanan itu yang langsung ke namanya ke Boja. Ke daerah Boja. Sebenarnya Boja itu ikutnya daerah Kendal, tetapi dia berbatasan dengan kota Semarang. Mungkin kalau orang kurang tahu ya Semarang gitu, tapi yang tahu ya Alas Boja itu Kendal sebenarnya. Kendal itu hutannya itu ini Bang, nyambung dengan hutan Alas Roban gitu, nyambung ya. Secara geografi nyambung gitu. Udah akhirnya aku jalan nih Bang, berjalan pelan-pelan ke kanan gitu. Nah di situ kan memang aku senang jalan yang sepi Bang. Sepi, dan arti sepi itu sambil ada pemandangannya lah. Sambil ada pemandangannya di situ, melewati hutan itu kayak reservasi, hutan reservasi Pagar Wunung namanya. Hutan reservasi ya. Jadi kalau nggak salah hutan reservasi ini ya hutan yang dilindungi kan gitu ya. Cagar alam berarti. Cagar alam ya? Iya, cagar alam betul. Karena di situ pas udah jam 12, deket jam 12 aku lihat jam gitu, kok mau jam 12 nih. Kan kalau orang jalan ini, orang Jawa bilang nggak etis lah. Kalau pas jam 12 siang, maghrib, kita jalan nggak etis, harus istirahat. Akhirnya aku istirahat di sebuah warung, Bang. Jadi warung itu jarang sekali. Nggak kayak warung di kita banyak, jadi jarang. Jadi satu di sana gitu ya. Jadi di situ aku istirahat, ya biasa minum lah, ngopi minum. Gitu, aku konfirmasi sama bos. "Bos, saya sampai di Pagar Wunung." "Oh ya, oke Mas, silakan ditunggu ya, nanti langsung aja ke lokasi." Terus aku bilang gini, "Bos tolong di Sherlock lokasi gitu loh." Di Sherlock lokasi. Jadi sambil aku pesen minuman, sambil ngerokok, istirahat, aku lihat lokasinya itu, ini kok lokasinya bukan di kota gitu loh Bang. Karena sebuah perusahaan catering kok di kelihatan di tempatnya itu, kan aku tahu jalur gitu ya. Ini kok minggir masuk ke dalam. Waduh, kok masuk ke dalam? Aku telepon, "Bos, ini ya apa? Tempatnya agak dalam ya?" "Iya Mas, pokoknya ikutin aja Sherlock yang saya berikan gitu." "Oke. Nanti ya Bos, mungkin setengah 1 jam 1 saya jalan karena masih panas ini gitu." "Oke, nggak apa-apa." Jadi komunikasi masih ini masih lancar. Telepon dijawab, WA dibalas. Nah di situ aku sempat ketiduran Mang. Di warungnya ini tempat minum aku sempat ketiduran ya mungkin kecapean ya. Capean aku sempat tidur gitu. Nah tidur pertama ini aku ngimpi aneh lagi teman. Ngimpi aneh, jadi di situ aku lihat itu banyak sosok-sosok yang ya bisa dibilang kayak genderuwo, kayak pokoknya sosok gede-gede lah Mang. Sosok gede-gede gitu. Yang aku lihat itu, kan aku tidur begini selonjoran. Nah, ini jalan raya begitu. Ini kan itu pada datang itu, udah datang. Banyak kan ngomong begini, istilahnya kayak, "Kamu ngapain ke sini?" gitu loh. "Jangan ke sini begini." Jadi kayak marah, kayak nggak suka aku datang gitu loh. Kayak nggak suka. Terus aku bilang, "Ya maaf, aku di sini tuh cuma numpang lewat, aku mau kerja gitu." Jadi kayak marah, saya istirahat di situ ya. Jadi aku nggak tahu alasan reasonnya apa, kenapa mereka marah dan nggak suka gitu loh Bang. Padahal ya kita ya sopan, udah izin segala macem gitu Mang. Terus akhirnya
karena ketiduran ini jam 1 lewat dikit ngomong aku. Baru bangun, akhirnya aku ke tukang warungnya itu bayar semuanya. Pak, makasih ya gitu. Oh iya Mas, kok platnya B gitu motor. Iya dari Bogor. Waduh, jauh ya Mas. Iya, berangkat kapan? Kemarin saya mampir-mampir. Oke lah, hati-hati ya Mas gitu. Ini orang baru kenal, ya bagus ya dia bilang hati-hati. Cuma langsung di hati saya dek. Sampai yang aku waktu mau nyebrang jalan mau ngelanjutin perjalanan tuh dia bilang, berarti ketiga kali ngomong, Mas hati-hati ya gitu. Jadi nggak tahu dia merasa apa gitu. Jalan kan mau nggak mau aku ngikutin Sherlock tadi ya. Sherlock, udah HP aku taruh di helm gini, aku ikutin gitu. Pertama ketemu persimpangan nih Bang, persimpangan ya, 2 persimpangan gitu. Waktu itu kan aku feelingnya gini, ini mungkin sinyal, jadi agak lama. Lambat. Aku bablas begini set gitu kan, ambil kanan gitu, baru bunyi dia. Harap putar balik. Waduh. Berarti salah jalan kan? Iya. Putar balik Mang, putar balik gitu Bang. Berarti aku belok kanan kan, jalan. Ikuti jalan terus gitu. Ya udah saya bilang. Ya pura-pura di teman saya bilang, ya udah ikutin. Cuma jalannya makin nanjak Mang. Makin nanjak. Arahnya itu disebut orang itu arah bawang. Bawang itu justru kalau dari lokasi saya itu menjauh Mang. Akhirnya karena semakin jauh, aku berhenti nanya ke orang itu. Pak, mohon maaf Pak. Ini kalau arah ke desa ini, nama desa tujuannya nggak usah aku sebut ya Mang ya. Itu kemana? Waduh Mas, masa ini kelewatan katanya. Kelewatan, kejauhan. Putar balik nanti ada pertigaan belok kiri. Wah berarti ini yang pertama aku belok kanan tadi kan. Belok kanan nyasar tadi. Ya udah Pak makasih. Aku balik, terus ketemu pertigaan tadi aku belok kiri, ikutin jalan. Mapnya juga nggak ngebaca itu Mang. Nggak ngebaca, jadi kayak aku pusatkan lagi apa gitu nggak respon gitu. Mungkin karena daerahnya apa ya pelosok sinyal ya, loss sinyal. Nyasar lagi Mang. Nyasar lagi tuh tembus ke jalan raya, jadi di sini ini blok hutan, kita bayangin blok hutan, kalau kita ke kanan terus tuh ketemu jalan poros, jalan raya gitu loh. Harusnya ke lokasinya di tengah ya, kok minggir saya telepon bosnya. Bos ini kok saya di daerah sini gitu. Wah itu kejauhan, putar balik Mas gitu. Oke lah saya putar balik. Udah si riset lagi Sherlocknya, bener arahnya salah, gitu kan. Ikutin lagi Mang. Itu berulang-ulang sampai nanya orang itu berkali-kali Mang. Jadi berkali-kali nanya itu alamat desa ini. Jadi orang bilang, oh Mas arah sana gitu kan. Cuma di Google-nya itu dia bilang salah arah, jadi kan bingung ya. Ini orang yang saya tanya arahnya ke sana, tapi di share lokasi Google ngomongnya kok salah arah. Akhirnya karena kesel ya udah HP saya matiin. Sama dia saya tanya orang, siapa ada petingan tanya gitu kan. Akhirnya ketemu. Saya kagetnya itu lokasi ini tuh setelah lewat desa, ujung desa, jalannya jalan tanah tapi padat gitu loh. Bukan aspal, jadi jalan aspal udah habis. Jalannya jalan tanah kayak batu-batu gitu, cuma padat. Jalannya dia naik turun gitu. Itu ada sebuah bangunan factory, pabrik ya, cukup besar gitu kan. Di situ saya tanya orang, Pak untuk pabrik catering gimana? Oh, itu Mas ditunjukin. Oke. Di situ saya foto nih Bang, saya kirimin ke bos. Bos ini lokasinya apakah betul? Oh, betul Mas. Tungguin aja, tapi di WA gitu loh. Di WA. Coba temuin pegawai saya gitu. Kan karena pintu gerbangnya itu dia lokasinya itu di blok sama pagar semuanya kan. Jadi ke depannya juga saya nggak bisa masuk gitu. Bang nggak bisa masuk. Akhirnya ada pegawai datang. Ini perempuan gitu. Bapak dari mana? Saya dari Bogor. Saya panggilan kerja di sini. Oh ya. Silakan Pak ditunggu. Cuma saya ditunggunya nggak dikasih jalan masuk, Mang. Jadi di depan itu saya suruh nunggu di samping. Oke. Jadi ini jalan, ini bangunan, di samping sini ada plesteran orang cor-coran itu lah. Cuma nggak terlalu lebar, mungkin ya 4 meter persegi lah. Saya nunggu di situ. Oke lah saya tunggu Mbak.
Itu saya konfirmasi ke bos. Bos, ini saya nunggu di sini. Itu nggak ada respon. Jadi dibaca enggak, terus saya telepon nggak diangkat. Maksudnya kan itu sudah mau jam 3 ya, mau asar gitu. Maksudnya ini mau ketemu jam berapa, gitu. Terus akhirnya saya ya udah sambil nunggu bos ngasih jawaban, motor saya standarin 2, gitu kan. Jadi kebiasaan saya kalau pergi kemanapun itu, aku kan rebahan gini Bang, di motor gitu ya. Nah inilah kejadian awal mula ekstrim di sini. Jadi begitu rebahan gitu, nggak lama, nggak sampai bermenit-menit, sebentar aja langsung aku ketiduran, Bang, ketiduran itu di belakang ini aku lihat ini banyak banget sosok gitu loh, banyak banget sosok. Jadi sosok ngeri ya. Jadi ada, kalau kita bilang mau pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, kayaknya kumpul semua itu, Bang. Ada yang bertanduk, bertaring, banyak banget gitu di belakang saya. Jadi aku begini tidur itu ngelihat mereka datang. Dia cuma bilang gini, "Woi, kamu," katanya. "Kalau kamu kerja di sini, kalau enggak nyawa darah kamu saya habisin. Ya udah, duit kamu saya habisin," gitu. Diancam saya itu. Diancam. Jadi mereka ngancam, cuma itu kayak ada satu pemimpin, satu yang gede, hitam itu yang di depan sendiri, yang lain juga kayak ngomong ribut-ribut lah, iya sih, ya ujar aja, habisin aja gitu kan. Kamu kalau kerja di sini, awas kamu ya, saya habisin kamu gitu. Jadi saya diancam, saya kaget bangun. Itu kan astagfirullah, ini apa ini kan. Jadi kan yang diancam udah 2 kali nih, tadi yang waktu di Pagar Gunung itu, di hutan itu istirahat, sama yang di tempat lokasi kerja 2 kali diancam kan. Waduh, kok diancam? Oh ya, saya belum mengucap salam, saya gitu kan. Udah saya doain, kirim doa ke mereka, saya bilang saya datang ke sini jauh-jauh ini bukan cari musuh, saya mau kerja, saya mau buat anak istri, mau dapat kerjaan, ya izinnya gitu loh. Siapapun makhluk kita hidup berdampingan ya saling menghormati. Ya maaf kalau saya ada salah, cuma ya saya izin, jangan ganggu saya gitu. Nah setelah itu bos saya telepon, Mang. Saya telepon, saya WA, nggak ada respon. Wah ini kok udah tambah sore gitu kan. Cuma belum sampai jam 4, belum, sekitar jam 3 itu. Kemudian ya udahlah, saya kasih alarm kan. Udah setengah jam lagi, 30 menit tidur lagi. Tidur lagi begini. Nah begitu tidur, itu yang di atas itu langsung semuanya yang sosok tadi, Mang, sosok banyak gitu langsung teriak, "Nah ini orangnya nih," gitu. Udah hajar gitu. Jadi saya itu, yang saya rasakan, saya tuh diangkat bareng-bareng, dibuang ke atas gitu loh badan saya. Dibuang ke atas, tong gitu. Jadi saya, itu kan yang tempat parkir ada di gambar itu kan, di komunitas ada ya. Itu kan pohonnya, pohon-pohon sekaki lah, cuma tinggi banget pohonnya. Tinggi banget. Jadi saya tuh kan dilempar ke atas, Mang. Lempar ke atas, tong gitu. Jatuh. Nah pas jatuh itu, aku dengar suara brak gitu kan. Bangun nih, Mang. Bangun meleknya aku posisi udah jatuh begini, motor udah lempang, helm udah ngelundung kemana, tas semuanya udah ngelundung gitu kan. Waduh diserang ini gitu kan. Aku pikir waduh diserang, masa Allah diserang, ya udah saya bilang nggak apa-apa. Nah otomatis aku kan benerin motor nih, motor aku naikin, benerin standar lagi 2, terus helm aku ambil, tas aku beresin gitu kan. Udah, nah aku minum terus ngerokok gitu, maksudnya mau ngerokok, nenangin pikiran lah, kok ini ekstrim banget gitu kan. Aku mau ngerokok begini, kakiku perih gitu, kaki kiri perih. Aku lihat darah tuh udah bercacaran kemana-mana, jadi darah itu model kayak darah ngental. Jadi dia kalau darah seger kan beda ya, jadi kayak ngeblok gitu, darah kental di mana. Wah kenapa? Aku lihat kakiku sobek. Jadi di jari nomor 2 itu, jari yang bawah ini sobek berdarah gitu kan. Kena apa? Jadi aku juga nggak tahu itu kena apa, nggak tahu. Cuma wah kok berdarah. Pikiranku gini, karena aku pernah dulu ngalami kecelakaan. Aku langsung mikir, waduh ini harus dirawat, harus dijahit ini. Akhirnya saya ke atas ke mbaknya tadi, saya bilang, mbaknya keluar.
Kenapa mas? Saya berdarah mbak. Ada puskesmas nggak di sini apa klinik gitu kan? Saya masih dirawat, tolong cari pegawai nganterin saya gitu. Wah nggak bisa pak, nggak bisa pak, kita bekerja semua. Enggak, saya bayarin, sampai saya bilang gitu mang. Panik kan. Cuma si mbak ini kayak kalau orang kejadian ya, kita ada orang kejadian kan pasti respon kita ya. Kenapa sih gitu? Pasti ada respon, kok bisa? Itu kayak dia biasa gitu. Jadi dia melihat kejadian saya berdarah itu biasa. Nggak tahu pak, nggak tahu gitu. Ada pegawai laki-laki keluar ini bawa motor keluar gitu, saya cegat. Mas tolong mas, anterin saya mas ke rumah sakit atau kemana klinik, ini kaki saya berdarah. Jadi dia kayak orang bingung gimana sih. Ketemu cuma bilang, oh iya. Jadi nggak berani ngeliat, cuma iya. Saya ambilin obat dulu gitu. Mau digas lagi, mas anterin saya bayar. Ini berdarah terus kan ngocor terus ya. Jadi iya saya ambilin. Jadi gimana sih? Emang ngomong. Jadi kalau orang ada accident, yang laki juga harusnya turun. Ada apa gitu kan? Betul. Ini nggak ada respon. Jadi kayak apa ya, kesannya, kena nih gitu loh, kayak dia udah pernah, nggak cuma sekali. Ada seseorang mungkin yang pernah ngalami di situ gitu loh. Jadi langsung dia pergi, enggak digas, pokoknya saya ambilin obat mas. Gitu. Ya pakai bahasa Jawa sih mas, tak ciboknya obatnya gitu loh. Waduh, kok aneh gitu kan? Saya mikir, waduh nggak bisa nih. Udah langsung saya pakai helm, saya nggak berani pakai sendal masukin ke jok, ya nyeker gitu. Langsung motor saya gas, nanya ke orang. Nanya ke orang ini, orang kampung itu kayak orang yang nggak peduli gimana sih. Pak Bu, ada orang duduk, puskesmas terdekat mana? Mohon maaf saya jatuh motor saya. Nggak tahu mas, nggak tahu, minggir gitu loh. Jadi aneh ya gitu. Sampai saya tanya di kampung situ, karena waktu mau balik itu saya udah nggak tahu jalannya kan. Jadi waktu datang juga pakai Google Map. Kemudian waktu pulangnya juga nggak hafal jalan itu. Tadi saya masih ke kiri ke kanan gitu kan. Udah nggak tahu tuh. Tanya warung, alhamdulillah ada satu warung itu. Warung itu saya tanya gitu, Pak mohon maaf Pak, ini saya jatuh motor. Saya butuh puskesmas atau klinik atau rumah sakit lah. Dilihatin, waduh kok kayak gitu mas, berdarah gitu. Oh dia mas, ini nanti jalannya belok ini sampai sana tanya lagi gitu kan. Kasih tahu, akhirnya dapatlah klinik gitu. Ada nama klinik itu, klinik pertama saya datengin. Di situ langsung saya ngomong, Mbak saya berdarah semua ini gitu. Diperiksa udah sama dia, sampai dia nelpon dokternya gitu di klinik karena nggak ada dokter jaga. Sampai di video call, dilihatin luka saya itu, dia nggak berani nanganin. Jadi nggak berani nanganin jahit, nggak berani. Mungkin kan lukanya tinggi ya. Akhirnya disuruh ke rumah sakit Charlie namanya di Kendal Boja, satu-satu rumah sakit itu. Udah gas lagi, klinik gak mampu, saya naik motor tanya orang, rumah sakit Charlie mana? Oh di sana Pak, rumah sakit Charlie mana? Di sana Pak. Ke rumah sakit mana? Rumah sakit itu udah mau maghrib langsung kita masuk ke UGD. Kebetulan saya juga ada kartu KIS itu kan, BPJS Indonesia Sehat, saya kasih langsung KTP semuanya. Oke Pak tunggu sebentar. Nah, saya nunggu kan, darah kan ngocor ini mah. Saya nggak berani di lantai, saya gini kan. Perawatnya lihat, loh kok berdarah Pak? Iya berdarah semua. Waduh sini, baru ditanganin. Langsung Pak dijahit ya, oke silakan dijahit itu. Saya tungguin jahit berapa? Jahit 7. Dalam hati masa Allah jahit 7 kan lumayan ya. Iya betul. Lumayan lah, kalau udah lebih dari 3 tuh lumayan lah. Jatuh ya udah jahit selesai. Nah saya WA ke bos, ownernya itu ke WA nelpon gitu kan, nggak dijawab. Jadi mulai kejadian itu sampai saya di rumah sakit tuh nggak direspon. Akhirnya saya agak kesel, saya foto kaki saya foto udah diperban gitu. Saya kirimin ke beliau lah, Pak memang saya belum jadi pegawai, saya bilang, cuma ya tolonglah respon baiknya, niat baiknya, saya jauh-jauh datang ada accident. Cuma jawab sekali aja, kok bisa begitu ya mas? Saya telepon nggak diangkat. Waduh ini berarti udah nggak bener gitu loh. Udah nggak bener, dalam arti ya paling tidak meskipun baru kenal, ya adalah itu, ada ikatan kalau saya mau kerja di situ, ya dibantu apa, ditengok atau gimana. Jadi saya nunggu sampai sekitar jam 7. 7 malam itu bang? Iya sampai jam 7 malam dari kejadian mau maghrib itu sampai jam 7 malam saya numpang istirahat dulu karena kata dari perawatnya kan nggak perlu nginap, nggak perlu, bisa pulang. Gitu akhirnya ya udah saya mikir nunggu jam 7 bisa selesai semuanya.
Terus saya nelpon ke orang tua saya bilang, udah balik aja ke Bogor gitu. Saya juga mikir iyalah balik ke Bogor lah gitu. Udah nggak ada respon kerjaan ya kita mau ngapain ngomong ya. Udah saya balik jam 7 lewat itu saya balik naik motor pelan-pelan. Cuma kalau itu saya lewat jalur awal itu kan lewat hutan yang saya istirahat itu. Iya. Yang Pegar Gunung. Saya mikir wah ini malam nih gitu kan. Iya. Satu mikir malam, yang kedua ngeri nih kalau kejadian lagi mah nggak ada orang di situ kan. Karena jalannya bener-bener hutan lah, jalan belok-belok begini gitu. Udah mau nggak mau saya mesti agak muter lewat Semarang, Mang. Semarang. Iya, jadi dari Kendal saya lari dulu ke itu arahnya berarti utara condong ke timur lah. Iya, iya. Gitu saya lari ke Semarang, muter dikit, itu ketemu Jalan Raya Pantura. Saya ke kiri arah Seroban Jakarta. Saya pikir gini, lebih aman saya lewat jalan besar ramai daripada lewat hutan ini. Takutnya ini orang bilang apa ya, sawan atau diganggu ini berlanjut gitu kan. Jalan sampai di itu namanya di Weleri Gringsing ya, Weleri Gringsing sebelum Alas Roban itu kan banyak warung makan, rumah makan yang bis berhenti itu loh. Pinggir jalan itu ya. Iya betul. Di situ saya istirahat. Cuma kan sebelahnya ada pom bensin. Jadi saya milih istirahat di pom bensin gitu. Saya di situ nunggu kan ini mulai kaki udah mulai terasa nyeri-nyeri gitu loh. Nyeri-nyeri sakit gitu. Udah aku istirahat dulu lah. Di situ terus gerimis Mang. Ya hujan deras enggak, cuma gerimisnya agak kenceng. Jadi aku mikir kalau aku jalan kaki basah kan bahaya ya, habis dijahit. Aku istirahat di situ sampai sekitar jam 9:30 10 malam lah, 9 lewat. Aku lihat di HP itu, wah jam 9 lewat. Waduh, nyampe Bogor jam berapa gitu. Akhirnya ya udah sekitar jam 9:30 10 udah reda, aku jalan lagi Mang. Jalan lagi. Nah, ini kan aku lagi berhitung, cara orang berhitung begini. Ini aku harus ada tempat yang safe. Yang safe buat nenangin pikir, buat istirahat luka-lukaku gitu kan. Kan nggak ada pilihan lain. Kita mau lihat mana nggak ada pilihan lain, mau nggak mau lewat yang disebut Alas Roban. Harus lewat situ karena kita mau balik ke arah Bogor Jakarta. Nanjak, udah lewat Alas Roban, aman nih mah, aman, nggak ada kendala lah, alhamdulillah lewat. Setelah lewat Alas Roban itu kan jalannya nanjak begini, itu kan banyak warung-warung pinggir jalan itu loh. Warung-warung supir truk berhenti gitu. Itu mulai hujan mah. Mau nggak mau aku minggir di warung agak ujung yang dia mau deket terakhir mau pom bensin itu. Jalan lurus begini warung paling ujung itu. Ada ibu-ibu satu di situ yang jaga. Udah teduh, saya pesen minum. Bu, numpang teduh. Oh iya Mas. Dari mana? Enggak, dari Bogor, balik Bogor gitu. Si ibu heran, loh kok balik lagi? Iya Bu, numpang istirahat ya Bu. Loh kakinya kenapa itu? Itu kan kelihatan di perban. Kelihatan banget itu. Jatuh saya bilang. Oh ya sudah, istirahat Mas, silahkan baik pagi nggak apa-apa. Di situ setelah ngopi, aku ngantuk Bang, mungkin karena darah banyak keluar jadi kondisinya ya, kondisi turun. Itu aku tidur. Nah sebelum tidur ini, aku memang sengaja pesen Indomie. Sebenarnya habis makan itu Mang. Cuma kan nggak enak lah, masa mau numpang tidur cuma pesan kopi gitu. Aku pesen Indomie. Bu Indomie aja goreng. Oke silahkan. Ya ditunggu. Silakan nggak apa-apa istirahat Mas. Nah waktu aku makan Indomie ini di depan tuh ada pohon talok itu loh. Talok yang ada buahnya kecil-kecil merah itu loh. Itu kelelawar tuh datang banyak Mang. Tapi continue lah. Bek datang kelelawar gitu. Saya bilang, "Bu, maaf Bu, ini banyak kelelawar di sini." "Enggak Mas, enggak pernah ada kelelawar di sini," katanya kan. Waduh, curiga dong. Perasaan udah enggak enak gitu. Nah, kelelawar kok banyak. Jadi balai-balainya itu model panggung ya, warungnya itu kecil tapi ada balai panggung. Saya terus turun ambil batu lah. Kesel aja saya lempar gini kan. Terbang gitu. Gitu lagi Mang, balik lagi kelelawar itu. Waktu balik lagi nih perasaan merinding ini nggak habis. Saya udah ini nggak bener pokoknya, maksudnya saya udah feeling saya ini nggak bener ini gitu. Kelelawar itu balik. Serius Bu, nggak ada kelelawar kalau di sini pohon? Nggak pernah. Saya di sini mah dari muda sampai saya seumur ini gitu. Jadi udah separuh baya lah.
Saya udah paham ini pasti ada hubungannya sama kejadian saya itu kan. Udah saya makan cuek, saya makan selesai kan ngantuk saya. Bu boleh tidur bu, nggak apa-apa. Nah itu hujan udah lumayan deras itu. Udah mau jam 10-11 tuh udah posisi udah hujan deras. Nah tidur itu langsung saya mimpi lagi Mang. Laki-laki yang jadi pemimpin waktu ngeroyok saya itu datang gitu. Yang tinggi gede itu. Iya badannya gede itu. Ya bertaring gede gitu. Ya kayak sosok genderuwo kayak gitulah pokoknya sosoknya kayak semacam itulah bertanduk bertaring mata merah itu. Dia marah-marah Mang. Marah-marah sama saya ini kalau orang itu mencaci maki lah. Kalau saya sebut di sini nggak pantas mencaci maki semua hewan itu keluar semua. Iya. Jadi nunjuk ke saya itu semua hewan keluar gitu. Kamu ini kamu A, kamu B gitu. Tunjukkan. Waduh kok marah-marah. Lalu saya bilang, kenapa kamu marah-marah? Saya bilang, gara-gara kamu ya, saya dikeluarin dari grup gitu. Loh grup apa? Saya dikeluarin di kelompok saya karena nggak berhasil matiin kamu gitu. Dok saya kan, waduh ini berarti dia mau ngebunuh saya kan. Loh, emang salah saya apa? Nggak salah apa-apa, pokoknya kamu udah masuk sini udah salah. Pokoknya saya sekarang diusir dari kelompok. Lalu saya bilang gini, ya udah sekarang 1 lawan 1, kalau berani jangan keroyokan gitu. Jadi pas dalam tidur mimpi itu tiba-tiba saya kayak orang kesel gitu loh. Kesel marah karena ulah dia. Saya terluka kakinya terus kerjaan gagal, jadi udah pikiran udah campur aduk lah. Udah saya tantangin, udah kalau berani 1 lawan 1 ya. Saya nggak takut sama kamu, saya takut sama Allah. Ya. Ayo 1 lawan 1 ya. Gitu. Nah di situ itu dia ini nggak ngedeket tapi ngumpat terus, maki-maki saya gitu, maki-maki terus kan. Nah jadi saya tiba-tiba timbul kesel itu loh, saya cuma tidur ya, posisi tidur ya, aku loncat gitu loh, kayak ngambil inisiatif lah, langsung aku loncat gitu, aku pukulin gitu. Cuma aneh dia kayak nggak ngelawan, jadi ya ampun maaf gitu, aku pukulin gitu kan. Kamu bikin saya ini ya, berapa duit saya habis di jalan. Jadi kayak saya inget saya udah habis makan bensin segala macem. Terus kecelakaan meskipun di rumah sakit nggak bayar sih karena BPJS. Ya alhamdulillah nggak sampai bayar. Pukul iya maaf gitu. Waktu saya pukulin terus ini ada nenek itu kalau usia udah tua banget lah, mungkin 70-80, udah tua rentan gitu. Datang Mang, datang gitu. Itunya di saut apa ya? Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa disaut diambil. Iya. Dia bilang sama dia nenek, weh gitu. Jangan ini anak buah saya gitu kan. Kamu jangan ganggu gitu Mang. Ke saya gitu kan. Jadi langsung dia pergi ngebawa ini saut si laki-laki yang sosok laki-laki itu dibawa sama dia gitu. Terus hilang. Aku bangun gitu loh Mang. Aku udah keringetan itu udah. Bangun gitu kaget gitu. Astagfirullah, apalagi. Nah si ibu ini langsung, Mas, udah bangun ya? Iya Bu, tadi teriak-teriak ngigo-ngigo gitu. Kata si ibu, maaf Bu, saya ngimpi buruk. Saya bilang, iya nggak apa-apa Mas, tadi mau saya bangun nih, saya bingung nggak enak katanya. Kenapa Bu? Ya tadi ngigo-ngigo, kayak orang ribut gitu katanya. Oh iya Bu, maaf Bu, ya maaf saya bilang. Saya lihat itu udah jam 1-an Bang. Jadi kejadian itu kayaknya cuma sebentar, tapi perkiraan saya adalah 2 jam kan gitu ya. Dari mau jam 11-an, jam 1-an saya lihat masih hujan deras. Ya udah, Bu, saya numpang istirahat dulu lagi, nunggu hujan reda. Iya nggak apa-apa Mas. Mas itu ngadepnya dibalik aja, jadi masih kepala saya suruh geser gitu loh. Jadi kalau di gini kan kepala saya itu malang ke jalan, disuruh dia searah jalan. Mas kepalanya di sana aja gitu. Oh iya Bu, tidur. Nah, nggak ada kejadian apa-apa, tidur gitu sampai subuh. Subuh itu adzan subuh saya dengar, udah bangun, saya mesen minum lagi, minum teh panas, saya lanjutin jalan itu subuh di hari Kamis subuh ya. Saya jalan lagi pelan jalan subuh. Nah motor ini kayak kalau ngeboncengin bertiga gimana sih Bang? Berat. Gitu. Ini motor kenapa itu? Berat, terus pundak kanan saya ini kayak pegel kalau kita habis ngangkat apa gitu kan, pegel ya. Pegel di sini, pegel kenapa gitu. Cuma kalau saya berhenti itu
pegelnya hilang. Berhenti, pegel hilang, jalan lagi gitu kan. Nah itu kan saya langsung ngeblong itu sampai biasanya sampai Cirebon saya istirahat ya. Enggak, saya lanjut terus karena mikir kaki kan. Takut kena hujan, jalan terus. Saya istirahat di Subang lagi, daerah Subang, istirahat di situ. Udah sore gitu. Cuma motor ini memang berat terus jalannya. Biar jalan lurus apa itu nggak bisa kencang kayak gimana ya, ada beban lang gitu. Udah, nah di Subang ini saya baru merem tidur lagi. Di Subang itu istirahat itu saya merem gitu. Saya juga nggak berani mandi karena kaki kan lagi habis dijahit, nggak berani kena air kan. Pesannya kan dokternya perawat bilang jangan kena air mas. Oh ya. Terus aku di situ tidur. Nah tidur di daerah Subang itu. Nah itu ngimpinya itu jadi ada kakek-kakek cuma dia pakai peci lah, baju gamis, cuma dia baik gitu, maksudnya datang gitu bilang gini, kamu pelan-pelan gitu. Sepanjang jalan doa ya, pelan-pelan sampai rumah gitu. Udah tenangan aja, tenangin pikir kamu gitu loh. Gitu cuma bagus. Tapi kakek siapa gitu. Udah apa-apa, yang penting kamu tenang ya gitu. Penting selamat. Iya kak, makasih. Bangun saya. Bangun itu mau maghrib. Jadi saya istirahat di situ ada sekitar 2 jam ada sih. Saya beres-beres, bayar makan minuman, saya jalan lagi bang. Jalan lancar. Nah setelah si kakek bilang dalam mimpi itu motor tuh normal gitu loh. Biasa gitu, biasa. Kok enteng sini juga gak sakit gitu. Gak sakit. Nah. Sampai rumah itu hampir jam 11 malam. Saya kan sebenarnya ada mes pekerjaan ya. Ada mes cuma kayak kontrakan gitu. Cuma karena saya accident, saya ke rumah ibu saya gitu. Saya udah teleponan kan kejadian. Udah nanti ke rumah aja gitu. Ke rumah ibu saya, mampir. Udah ya jam 11 lewat lah, mau setengah 12 mampir. Ya ibu saya otomatis shock lah. Gimana kakinya gini-gini, waduh kerja jauh-jauh gitu-gitu. Ya udah bu nggak apa-apa nanti selamat. Tidurlah saya istirahat. Belum subuh, saya dibangunin sama ibu saya gitu. Dibangunin, mas bangun, bentar. Kenapa bu? Udah bangun dulu. Jadi setelah saya tidur, ibu saya juga istirahat tidur. Ibu saya ini mimpi didatengin nenek-nenek sama sosok yang laki tadi mah. Ibu cerita gini, itu ada nenek-nenek di depan. Di rumah ibu saya itu kan ada pagar gitu ya. Pagar depan itu nenek-nenek di depan itu nggak mau masuk, nggak bisa masuk. Nah ibu saya dalam mimpi itu keluar gitu kan, tanya gitu kan, kamu siapa? Enggak, saya cuma mau datang mau minta maaf katanya gitu. Loh minta maaf kenapa? Ya itu anak kamu itu gara-gara saya gitu, intinya seperti itu. Nah ibu saya marah itu loh, bukannya diterima maafnya tapi ibu saya marah itu. Nah itu diusir lah sama ibu saya, diusir sampai mereka pergi lah. Intinya ibu nggak cerita detailnya, cuma udah usah usir aja lah, ngapain masuk udah nyelakain anak saya gitu. Saya dibangunin kasih cerita, udah kamu jangan tidur dulu. Oke bu, nggak usah tidur ya. Ya jadi kita akhirnya ngobrol, ngebahas kejadian itu, ngobrol lagi gitu. Terus paginya kan saya ke klinik lah, ke klinik untuk diperiksa lagi. Kan mungkin karena perjalanan ini kena goyangan ya, jadi jahitannya pada lepas, dijahit lagi tuh mah, dijahit lagi sama dokter di klinik itu daerah Cibinong. Selesai gitu, udah bagus, ya udah mau nggak mau kan juga saya istirahat ya, nggak ada kegiatan karena kaki seperti itu. Kemudian selang sekitar 1 minggu mah, saya itu kalau ketemu malam Jumat itu biasa paling inget. Biasa kan hari ini Kamis, besok Jumat ya. Jadi inget tiba-tiba kayak nggak ada yang ngingetin tapi malam Jumat gitu. Ya udah biasa malam Jumat nih saya kalau tidur itu nggak pernah awal, jadi lewat jam 1 gitu. Udah saya sengaja itu saya tungguin malam Jumat kok pengen melek, saya tungguin jam 1 itu baru saya tidur. Tiba-tiba itu ada kelelawar 2 gitu loh. Dalam tidur saya kelelawar gede banget tuh nyerang saya mah. Jadi nyerang itu yang satu itu kayak kelelawar lagi gigit sambil nyengkerem kaki itu loh.
yang satu di kaki saya, jadi saya nggak bisa gerak gitu, ditekan gitu kaki saya. Terus yang kelawar satunya itu, jadi saya di begini, ini kaki kelawarnya 2 di sini, jadi saya nggak bisa gerak gitu kan. Cuma yang mulutnya kelawar ini kayak mau cucuk saya gitu, jadi cucuk saya begini, cucuk begini gitu. Ya Allah, cucuk begini, cucuk. Dan yang satu itu biar saya gak gerak, kaki saya ditahan gitu, 2 kelawar ini. Nah, yang satunya lagi di sini. Jadi saya emang nggak bisa gerak ini, tangan begini. Ya dalam momen itu alhamdulillah saya ingat, ya Allah gitu kan. Jadi karena saya nggak bisa gerak kan, mau ngapain? Ya Allah, saya begini langsung Allah Akbar. Nah itu Bang, tiba-tiba mereka kayak mau ngelepasin gitu loh. Saya cuma ya Allah ya. Keadaan begitu kan saya nggak bisa apa ya? Udah kayak ngeblank, nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bang. Saya tendang gitu, dek, kena temen-temen Allah Akbar. Yang di sini langsung saya pukul, dek Allah Akbar gitu kan. Nah itu baru mereka langsung itu kelelawar langsung berubah jadi si nenek sama si sosok laki-laki yang kayak gendruwo itu Pak. Berubah gitu. Cuma udah kayak berasap lah. Jadi kayak berasap nggak tahu kenapa kayak berasap gitu kan. Udah lah, baru saya serang lagi. Jadi saya serang lagi gitu, dia udah maaf gitu, udah jangan dilanjutin. Kamu siapa? Kamu yang ngikutin saya. Iya, jadi kalau menurut saya itu dia masih dendam nih gitu ya. Padahal waktu pertama saya datang ketemu ibu saya kan dia bilang mau minta maaf ya. Tapi kok masih seminggu lagi pas malam Jumatnya itu masih nyerang saya gitu. Jadi masih ngincer. Cuma memang setelah mereka pergi itu ada efeknya. Jadi di sikut saya ini kayak ada kecil kayak kalau cacar air itu loh. Di sini kecil gitu kan. Saya bersihin lah kan perih gitu. Kan keluar airnya itu kayak cacar air gitu. Itu lama-lama itu jadi kayak borok jadi luka gitu. Luka makin gede saya bawa ke klinik. Jadi sampai lukanya gede gitu di sini sampai bengkak tangan saya. Ke klinik sembuh, alhamdulillah sembuh. Kemudian ya setelah seluka ini kan bagi saya aneh. Saya nanya ke orang yang bisa itu. Kenapa? Oh itu mah ini nggak apa-apa itu ngefek aja waktu kamu diserang makhluk itu gitu. Nah setelah itu sudah alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan. Cuma luka ini sembuhnya itu sebulan lebih. Lama ya? Lama. Jadi tiap hari kalau nggak ke klinik saya pakai obat alkohol gitu saya bersihin. Terus saya kasih obat dari klinik gitu tabur saya tambal lagi gitu. Jadi lama sebulan baru sembuh. Nah intinya ceritanya seperti itu. Yang saya alami. Diminum dulu. Iya. Bang Yudis nih gokil juga nih pengalaman Bang Yudis nih. Dan gitu kejadiannya di tahun 2003 ya Bang ya? 2023 kemarin. 2023 kemarin dan itu masih ada foto dan masih ada semuanya. Sempat ngeliat sebelum syuting itu yang darah bercecer itu ya Bang. Betul. Oke Bang, sedikit nanya aja deh Bang. Kenapa kan tadi Abang bilang si bos ini nyuruh hari Rabu untuk datang. Tapi Bang Yudis pengennya jangan hari Rabu deh. Betul. Bang kenapa Bang di hari Rabu itu Bang? Karena saya dari tahun 99 terus kejadian 2007, 2013, maksudnya kejadian yang parah ya. Sampai eksiden ngeluarin darah itu semuanya terjadi hari Rebo gitu. Hari Rebo. Iya. Jadi maksud saya apa pantangan ya? Ya, mungkin seperti itu. Jadi kayak karena gitu ya. Jadi itu jadi histori saya kan. Saya hindari hari Rebo, saya nggak melakukan kegiatan jauh lah. Oh iya, sempat juga kita mau syuting kemarin Rebo juga, tapi ini sekarang nih hari Kamis. Oke, berarti kalau hari Rebo Bang Yudis lebih menunda untuk nggak usah jauh-jauh pergi jauh ya gitu ya. Hindari pergi jauh seperti itu. Oke, nah terus kemudian alas nih Bang. Nah, alas Boja ya. Alas terus Boja. ada namanya Cagar Alam Pagar Wunung gitu kan. Mungkin teman-teman semua juga kalau baca artikel tadi aja aku baru baca artikel di luar ada namanya hutan larangan di daerah Kendal tapi nggak tahu ya nama hutannya itu apa ya. Katanya di situ adalah saksi bisu G30 SPKI katanya gitu kan. Nah ternyata
Alas Boja, Alas Roban, dan alas-alas lainnya ini kenapa dinamakan alas ya karena hutan gitu Hutan, Bang ya. betul, hutan. Pasti penerangan minim banget di Alas Boja, khususnya Alas Boja. Apa gimana untuk trek jalurnya? Karena kan aku belum pernah, mungkin teman-teman juga belum pernah gitu ke sana. Kalau di sana itu nggak ada penerangan, Bang. Oh, kalau malam benar-benar gelap dong ya? Gelap, nggak ada penerangan. Ngandelin sinar Iya, lampu kalau yang di kendaraan kita aja. Iya, kendaraan bawa motor ya lampu motor, mobil bawa lampu mobil, nggak ada penerangan sama sekali. Tapi rame gak Bang di sekitar Alas itu? Sepi. Yang lalu lalang? Sepi. Kayak truk atau? Enggak, karena dia kan kalau truk dia jalurnya berat sih. Oke. Tikung-tikung gini naik turun dia berat. Dia mobil pribadi, motor. Kalau truk dia jarang lewat situ. Oke, berarti itu Alas Boja tuh jadi kayak jalur alternatif dong ya? Betul, alternatif. Jatuhnya ya? Betul. Jadi menghindari kalau dari arah Jakarta itu menghindari Semarang. Jadi belok kamu ke Solo gitu dia motong begini. Motor. Ya, kalau Semarang kan dia muter begini. betul. Iya, ini langsung motong. Oh. Ya, tembusnya di Gunung Pati, Ungaran. Oh, nggak. Iya. Oke, tembusnya di oke. Ungaran. Tadi berarti lebih tepatnya ke daerah Kendal ya itu Alas Boja, Iya, bukan di masuknya Semarangnya ya? Kendalnya. Oke, oke. Nah, terus kemudian kan sempat calling-callingan nih Bang sama si bos lah, kita bilang bos lah ya kan. Iya. Saat perjalanan itu kan Bang Yudis komunikasi terus nih. Bahkan si betul. bos juga nelfon. Nah, udah sampai mana? Gimana? Di sini gitu kan. Nah, setelah kejadian yang berdarah itu kan sempat lost contact nih. Iya. Gitu kan ya. Nah, ketika balik di Cibinong ada obrolan lagi gak Bang? Bahwasanya kok kemarin nggak keluar dan nggak ada keputusan gitu loh Bang. Nggak ada. Jadi ya itulah Bang. Jadi ada satu momen. Artinya momen itu aku penasaran lah. Ya. Kenapa jauh-jauh datang ada kejadian kan? Iya. Jadi ada suatu momen aku sebelum kejadian yang kelelawar itu memang ya kita lah malam itu meditasi lah. Meditasi mohon petunjuk sama Allah apa sih makna semuanya. Jadi itu memang waktu meditasi itu aku melihat tempat itu Bang. Melihat tempat itu. Tempat itu maksudnya pabrik? Pabriknya itu factory cateringnya itu. Di situ ada dua orang itu accident cuma nggak sampai MD sih. Jadi semua kena accident dan mengeluarkan darah. Gitu. Jadi di situ aku masuk alam di situ, terus si orang yang kena accident ini cerita, aku dulu manajer di sini gitu. Accident jadi berdarah, tangannya kena apa? Mesin atau apa? Bukan. Apa? Ini di pisau di dapur itu. Pisau di dapur gitu. Terus yang satunya lagi itu dia kena itu loh Bang, yang kayak mesin buat ngeblend bumbu. Yang ada mata-matanya itu ya. Ngeblend bumbu itu. Jadi ya ngeblend bumbu ini jari-jari sini ini kena setengah gini putus. Ih, kacau ya itu. Jadi yang saya lihat ya, jadi dia itu menurut dia ini belum nggak hidup gitu loh. Jadi masukin rempah-rempah gitu. Cuma tiba-tiba muter nyala sendiri. Iya. Jadi nunjukin ke saya ini loh hilang satu. Cuma jarinya nggak putus semuanya, setengah gitu darah keluar ditunjukin. Tetap sakit itu. Iya. Jadi dua kejadian itu ya saya tidak menyimpulkan tidak seuzon ya. Iya. Cuma bagi saya aneh kenapa kejadiannya seperti itu. Iya, itu aja sih. Itu ya. Iya. Oke. Kan kita nggak boleh suzon sama orang ya. Jangan gitu. Oke. Berarti kan abang kayak sempet meditasi lah ya. Terus kemudian kan kita tarik ke belakang lagi. Betul. Saat kejadian abang berdarah itu kan sempat ada mbak-mbak yang kerja di situ nih. Betul. Terus kemudian kayak, oh iya nanti saya ambilin gitu kan. Terus kemudian ada lagi cowok keluar gitu naik motor. Iya ntar ambil. Jadi kayak seakan-akan logikanya kan gini. Misalkan ada dimanapun deh, pasti di jalanan atau ketika ada orang minta pertolongan kan biasanya kita respect gitu. Betul. Ya. Kenapa Bang? Gimana awal mulanya? Betul. Oh ya yuk kita larin ke sini yuk. Bener. Kita obatin. Ini kayak seakan-akan mereka tuh kayak udah tahu ya. Iya, kayak udah tahu, kayak nggak kaget. Iya. Cuma nggak mau deket kita. Nggak mau touch kita gitu, kayak lepas, takut ada apa gitu, jadi menghindar. Oke, saat kejadian abang ngeluarin darah itu sempat dijahit 7 jahitan gitu ya. Iya. Ada firasat buruk gak Bang? Otomatis firasat buruk langsung. Jadi kalau yang pertama di pagar gunungnya belum.
ini mungkin karena salah lewat gitu aja. Kalau yang pas butuh darah saya udah firasat, wah ini udah nggak bener gitu aja. Ini udah ngancem jiwa saya gitu aja. Udah. Oke. Langsung. Berarti kan jatuhnya kan kalau logikanya motor sandar 2 ya. Tadi Brek. Brek. Terus kemudian berdarah. Misalkan pun kena sandar 2-nya dia nggak darah, nggak robeknya tuh nggak kayak lancip gitu. Drek. Itu kan kayak motong dia. Iya. Motong di sini. Motong di bawah. Kalau kena sandar tuh biasa lebam doang tuh. Iya lebam betul. Gitu kan. Betul. Biru kayak darah tuh nggak keluar gitu kan. Tapi ini sempat 7 itu dan ada fotonya loh gitu. Oke Bang, mengenai pabrik ini Bang, si Factory Catering ini gitu kan, dia di pemukiman warga atau memang di tengah-tengah hutannya gitu? Biar tahu gambarannya nih. Dia di luar kampung, jadi di tengah-tengah hutan saya bilang. Cuma hutan kecil ya. Oke. Arti hutan kecil itu nggak padat, nggak padat. Cuma setelah kampung itu habis, jalan aspal kan jalan tanah. Tapi padat. Tanah padat. Tanah gitu padat. ya. Cuma dia nggak ada tetangga, ada rumah apa nggak ada. Cuma satu aja di situ. Oh, tapi yang abang lihat begitu sampai dari luar ada aktivitas yang rame kok di Oh rame, kan suara di situ banyak, aktivitas rame. Rame. Gitu. Iya. Tapi ketika abang nyampe kayak belum ada firasat buruk aja tentang ini sebelum kejadian. Enggak ada. Itu ya. Enggak ada. Wah ini gokil juga sih. Dari Cibinong hari Senin. Sampai sana Rabu siang, balik lagi malamnya tanpa ada sebuah keputusan. Wah, dan tidak ada kabar. Nggak ada. Plus ada peristiwa yang itu dan juga sampai diikutin sampai rumah itu ya Bang. Sampai rumah. Oke, dari kejadian tersebut nih Bang, Abang sempat kayak ini gak sih kayak apa namanya? Wah gue ngeri nih kalau jalan jauh lagi nih gitu loh Bang. Kalau itu sih enggak, karena aku sendiri kan ya suka jalan sih. Suka jalan. Cuma memang lebih berhati-hati, lebih dan waspada ya. Gitu. Iya. Ya namanya halangan ya adalah. Iya. Tapi masih selamat gitulah, Bang. Oke, waspada itu kan nggak di mana aja kita harus emang waspada gitu kan di jalan, apalagi jalan kita harus berhati-hati jangan waspada gitu. Betul, Bang, dari rentetan kejadian tersebut nih, sosok mana yang menurut Bang Yudis ini yang paling serem, apa yang tinggi besar itu yang bertaring atau yang kelelawar yang 2 itu? Kalau seremnya jelas lebih serem yang kelelawar gitu loh. Karena kalau sosok yang seperti yang laki-laki bertaring itu kan saya nggak cuma sekali 2 kali ketemu. Jadi yang mirip-mirip seperti itu sudah sering ketemu. Tapi yang kelelawar ini bener-bener kaget. Jadi kelelawar ini kan mukanya bukan kayak muka kelelawar Bang. Jadi mukanya kayak orang itu cuma bertaring. Siluman lah ya. Iya saya rasa siluman itu. Terus di sini dicengkram di sini sama kaki itu kan bener-bener rasa sakit, nggak bisa gerak gini. Jadi dia punya kaki gini, kuku kan dicengkram gini nggak bisa gerak. Semua begini-begini bawahnya. Nah, itu ya. Itu yang menurut Bang Yudis kayaknya ini pengalaman pertama yang baru dapetin kelelawar siluman kelelawar itu ya. Jadi udah ngeblank saya udah nggak bisa apa-apa. Tapi tetap Bang Yudis ingat sama Allah gitu kan. Itu teman-teman semua. Oke Bang, ada tips kan nih Bang untuk teman-teman semua misalkan mau apply pekerjaan nih Bang? Ya kalau saya pribadi jadi mungkin bisa sharing ke teman-teman. Dalam arti sharing ya diambil berbagi positifnya ya. Berbagi pengalaman. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun atau melakukan pekerjaan apapun, kita tuh kan diberi feeling ya, sama Allah diberi feeling batin. Jadi kalau ragu-ragu atau nggak enak ya kita milih di cancel, ditunda aja gitu. Jadi masa ditunda bisa berapa jam lagi atau besok. Jadi karena kata hati itu batin kita itu nggak bisa dibohongin lah. Itu aja menurut saya. Itu sih feeling itu. Feeling ya. Apa ya? Ya menurut saya gitu mah. Wah kayaknya ini deh. Ya bener kejadian betul. gitu. Kayak gitu, betul. Emang mungkin teman-teman juga pernah ngerasain lah hal kayak gitulah gitu kan. Iya, mungkin betul. yang suka naik gunung, wah feeling gue kayaknya sore hujan nih. Iya. Bener aja hujan gitu kan. Betul. Oke, jadi ke feeling dan ikutin apa kata hati Bang ya. Iya, Kalau kata hati, udah sikat itu kesempatan, ya udah lanjut gitu. Tapi kayaknya nanti dulu deh gitu. Bukan berarti untuk menunda, tapi kayak hati kecil nih kayaknya ya kan. Iya. Karena kan yang sering mungkin teman-teman semua pernah dengar tuh yang sempat aku bilang tuh kerja dari
kerja pakai otot itu kan kerja keras gitu kan, kerja pakai pikiran itu kan kerja cerdas. Betul. Nah, kerja pakai hati itu adalah kerja ikhlas. Nah, gitu. Jadi kita harus pakai hati biar ngejalanin itu ikhlas dan ambil berkahnya aja gitu, Bang. Oke. Betul, Bang. Betul sekali. Gitu, Bang. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Yudi sudah membagikan pengalaman yang cukup luar biasa ke teman-teman semua gitu kan, bagaimana dari awal dari Cibinong sampai akhirnya di tempat pekerjaannya dan ternyata tidak ada respon dari pihak tersebut, dan ya udah Bang Yudis tidak mau ambil pusing, pokoknya ya udah ya gue pulang aja deh, pasti ada lain kesempatan lagi gitu, Bang. Amin, betul. Yang pasti kan intinya adalah tetap semangat. Itu dia. Jangan dendam. Nah, jangan dendam, itu poin penting juga, Bang. Jangan dendam ke orang gitu kan. Feeling boleh tapi jangan seujon dan jangan dendam. Betul. Gitu. Oke. Gue tutup dulu Bang Yudi videonya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yudi sini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau melamar pekerjaan ataupun mau nge-apply pekerjaan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, makasih banyak. Terima kasih. Masalah. Alhamdulillah. Bungkus.